Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di channel Tim Pemenangan CASN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Di channel ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Channel ini punya konsep unik. Yang pertama kita mau ngebahso atau bahas soal. Yang kedua kita mau ngebahmi, bahas keseluruhan materi. Jadi kita bakal kenyang banget di channel ini. Wah, pasti seru banget. Udah, langsung aja kita masuk ke bahas soal. Oke, kita mulai soal nomor 1 yang mengenai menjaga tahanan. Salah satu prinsip dasar dalam penanganan tahanan yang harus dipegang oleh seorang penjaga tahanan adalah A. Menerapkan hukuman fisik kepada tahanan yang melanggar aturan. B. Membedakan perlakuan terhadap tahanan berdasarkan latar belakang sosialnya. C. Menjaga keamanan dan ketertiban tanpa mengabaikan hak asasi manusia tahanan. D. Membantu tahanan untuk melarikan diri jika mereka merasa terancam. E. Menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan. Boleh dipikir-pikir dulu jawabannya yang mana kira-kira. Oke. Untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C. Menjaga keamanan dan ketertiban tanpa mengabaikan hak asasi manusia tahanan. Untuk pembahasan, seorang penjaga tahanan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga permasyarakatan serta menghormati hak asasi manusia setiap tahanan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menjalankan tugas sehari-hari. Soal nomor 2, tindakan yang tepat dilakukan seorang penjaga tahanan jika menemukan adanya perselisihan antar tahanan adalah A. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri. B. Langsung memisahkan mereka dan memberikan sanksi fisik. C. Mencari tahu penyebab perselisihan dan berupaya untuk mediasi. D. Memanggil petugas keamanan untuk melakukan tindakan tegas. Atau yang E. Mengabaikan kejadian tersebut karena hal seperti itu biasa terjadi. Saya beri waktu 5 detik untuk berpikir. Oke, jawabannya yang tepat yang C. Mencari tahu penyebab perselisihan dan berupaya untuk mediasi. Untuk pembahasan, untuk mencari tahu penyebab perselisihan dan berupaya memediasi adalah langkah yang paling efektif untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Jadi sebelum masalah itu menjadi lebih besar, kita upayakan mediasi. Tindakan ini menunjukkan kemampuan seorang penjaga tahanan dalam menyelesaikan masalah secara damai. Kemudian soal yang ketiga mengenai undang-undang. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang permasyarakatan di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atau opsi E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Peradilan. Saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Ya, jawaban yang tepat C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Pembahasannya, nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 secara khusus mengatur tentang sistem permasyarakatan di Indonesia, termasuk tugas dan wewenang petugas permasyarakatan, hak dan kewajiban narapidana, serta program pembinaan. Hal seperti ini undang-undang juga kemungkinan peluang untuk keluar di ujian SKB nanti sangat besar ya teman-teman. Boleh dihafal, boleh dibaca satu persatu, khususnya untuk tentang permasyarakatan di Indonesia. Selanjutnya kita ke soal nomor 4.
Salah satu tujuan dari program pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan adalah A. Memberikan hukuman tambahan kepada tahanan, B. Memisahkan tahanan dari masyarakat, C. Mempersiapkan tahanan untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, D. Membuat tahanan takut pada petugas, E. Membalas dendam kepada masyarakat. Saya beri waktu 5 detik. Baik, ini pertanyaannya sangat mudah ya teman-teman. Saya rasa kurang dari 5 detik bisa teman-teman kerjakan. Jawaban yang benar yang C, mempersiapkan tahanan untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Mengenai pembahasan, program pembinaan bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tahanan untuk dapat hidup mandiri dan produktif setelah bebas dari masa hukuman. Baik, selanjutnya kita ke nomor 5. Seorang tahanan mengaku sakit. Tindakan yang tepat dilakukan oleh penjaga tahanan adalah ada beberapa di kondisi tahanan sedang mengaku sakit. Jadi ada opsi jawaban yang pertama membiarkan tahanan tersebut, yang kedua atau opsi B memberikan obat-obatan sendiri, opsi C meminta bantuan petugas medis untuk memeriksa kondisi tahanan, opsi D memarahi tahanan karena dianggap berpura-pura sakit, atau opsi E memindahkan tahanan ke ruang isolasi. 5 detik seperti biasa. Ya, jawabannya masih di C, meminta bantuan petugas medis untuk memeriksa kondisi tahanan. Tentu kesehatan tahanan adalah tanggung jawab bersama. Seorang penjaga tahanan harus segera melaporkan jika ada tahanan yang sakit dan meminta bantuan petugas medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ini ada beberapa tips tambahan. Yang pertama, pelajari materi dasar hukum pidana. Sangat penting, kemudian hukum acara pidana dan undang-undang permasyarakatan. Yang kedua, pahami hak asasi manusia dan prinsip-prinsip permasyarakatan. Yang ketiga, latihan soal-soal yang serupa dengan yang akan diujikan. Keempat, tingkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Yang kelima, jaga kondisi fisik dan mental yang prima. Ini tips-tips tambahan untuk teman-teman melaksanakan SKB nanti persiapan. Semangat terus. Kita masuk ke soal nomor 6. Anda sedang bertugas menjaga ruang tahanan ketika tiba-tiba terjadi kerusuhan kecil. Beberapa tahanan mulai melemparkan benda-benda ke arah petugas. Pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan untuk meredakan situasi tersebut tanpa memperburuk keadaan? Ya, ini soal situasi ya teman-teman. Ada 5 opsi jawaban. Yang pertama, jawaban opsi A, memanggil seluruh petugas untuk melakukan tindakan tegas. Opsi B, mencoba berkomunikasi dengan para tahanan untuk mengetahui penyebab kerusuhan. C, menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. D, membuka pintu sel tahanan untuk memberikan peringatan. Yang E, meminta bantuan tim khusus untuk meredam kerusuhan. Kira-kira jawaban yang mana? Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, mencoba berkomunikasi dengan para tahanan untuk mengetahui penyebab kerusuhan. Itu jawaban yang paling tepat. Pembahasannya memilih opsi B adalah tindakan yang paling bijaksana. Dengan berkomunikasi, Anda dapat memahami penyebab kerusuhan dan mencari solusi yang tepat. Tindakan yang terlalu keras atau gegabah justru dapat memperparah situasi. Ini contoh-contoh soal yang mulai masuk ke hot situasi ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Anda menemukan seorang tahanan yang baru saja dipindahkan dari lembaga permasyarakatan lain. Tahanan tersebut terlihat murung dan enggan berkomunikasi. Kurang lebih ini situasi sama dengan soal nomor 6. Pertanyaannya, apa yang mungkin menjadi penyebab sikap tahanan tersebut? Tindakan apa yang dapat Anda lakukan untuk membantunya beradaptasi dengan lingkungan yang baru? A. Mengabaikan sikap tahanan tersebut karena akan berubah dengan sendirinya. B. Memarahi tahanan tersebut agar lebih kooperatif. C. Mencoba berkomunikasi dengan tenang dan memberikan rasa aman. D. Memindahkan tahanan tersebut ke sel isolasi untuk sementara waktu. Opsi E. Meminta bantuan psikolog untuk memeriksa kondisi kejiwaan tahanan. Yuk, saya beri waktu 5 detik.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, mencoba berkomunikasi dengan tenang dan memberikan rasa aman. Untuk pembahasan, tahanan baru mungkin merasa asing dan tidak nyaman dengan lingkungan yang baru. Dengan berkomunikasi dengan tenang dan memberikan rasa aman, Anda dapat membantu tahanan tersebut merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berinteraksi. Soal selanjutnya, soal nomor 8, Anda menemukan sebuah benda yang mencurigakan di dalam sel tahanan. Benda tersebut terlihat seperti sebuah senjata tajam yang terbuat dari bahan bekas. Pertanyaan, prosedur apa yang akan Anda lakukan untuk mengamankan benda tersebut dan memastikan keamanan seluruh penghuni lembaga permasyarakatan? Opsi A, mengambil benda tersebut sendiri dan menyembunyikannya. Opsi B, meminta bantuan tahanan lain untuk mengamankan benda tersebut. Opsi C, memanggil petugas keamanan dan melaporkan temuan tersebut. Opsi D, membiarkan benda tersebut dan melaporkan ke atasan setelah selesai bertugas. Yang E, meminta tahanan yang bersangkutan untuk menjelaskan asal-usul benda tersebut. Saya beri waktu 5 detik. Ya, yang tepat adalah jawaban C, memanggil petugas keamanan dan melaporkan temuan tersebut. Jadi ini untuk pembahasannya, menemukan benda mencurigakan merupakan situasi yang serius dan harus ditangani dengan prosedur yang benar. Memanggil petugas keamanan adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan keamanan semua pihak. Ini situasi juga ya teman-teman, ini termasuk salah satu contoh soal HOTS. Jadi perbanyak latihan soal seperti ini karena yang diminta untuk situasi di lapas itu kan situasi teknis, kurang lebih soal-soalnya diminta yang ngambil tindakan cepat dan yang paling tepat. Selanjutnya ke nomor 9, situasi Anda ditugaskan untuk mengawal seorang tahanan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, tahanan tersebut tiba-tiba merasa sakit perut yang sangat hebat dan meminta untuk berhenti di sebuah rumah makan yang berada di pinggir jalan. Pertanyaan, tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan dalam situasi ini? Opsi A, menuruti permintaan tahanan dan berhenti di rumah makan tersebut. B, menolak permintaan tahanan dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. C, menghubungi petugas medis di rumah sakit untuk meminta petunjuk. Opsi D, meminta bantuan kepada pengendara lain yang lewat untuk membawa tahanan ke rumah sakit terdekat. E, memberikan obat pereda nyeri kepada tahanan. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Ya, yang tepat opsi C, menghubungi petugas medis di rumah sakit untuk meminta petunjuk. Nah, pembahasan meminta petunjuk kepada petugas medis adalah tindakan yang paling tepat karena mereka memiliki pengetahuan medis yang lebih baik untuk menangani situasi darurat seperti ini. Menuruti permintaan tahanan untuk berhenti di rumah makan beresiko memperlambat proses penanganan medis dan dapat menimbulkan masalah keamanan. Jadi opsi yang tepat jawaban yang C. Ini termasuk soal analisis ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir analisis. Anda mengamati adanya peningkatan jumlah perkelahian antar tahanan dalam beberapa bulan terakhir. Pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang mungkin menjadi penyebab meningkatnya perkelahian antar tahanan? Opsi A, kurangnya kegiatan pembinaan. Opsi B, kepadatan penghuni ruang tahanan. Opsi C, ketidakpuasan terhadap makanan. Opsi D, adanya kelompok geng dalam tahanan. Opsi E, semua jawaban di atas benar. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, semua jawaban di atas benar. Mengenai pembahasan, peningkatan jumlah perkelahian antar tahanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Ya, jadi ada banyak faktor. Yang pertama, salah satunya seperti kurangnya kegiatan pembinaan yang membuat tahanan merasa bosan, kemudian kepadatan penghuni yang memicu stres dan konflik, ketidakpuasan terhadap makanan yang dapat memicu kerusuhan, dan adanya kelompok geng yang ingin menguasai ruang tahanan. Sekian pembahasan soal dan pilihan ganda itu ada 10 tadi yang kita bahas ya. Jadi perbanyaklah lagi latihan, banyak lagi cari contoh-contoh soal, dan jangan lupa juga dukung channel kita supaya terus berkarya
share, subscribe, atau komen di kolom komentar. Kalau teman-teman ada jawaban atau pendapat yang lain, biar kita sama-sama diskusi. Untuk mengakhirinya, ada quotes dari anonim, berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Harapan tanpa usaha biasanya adalah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Sekian dan terima kasih. Salam.